Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Ketika Raja Salomo menjadi tua, istri-istrinya mencondongkan hatinya kepada dewa-dewa, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Astoret, dewi orang Sion, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan bagi orang Amon. Demikianlah dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu, yang mempersembahkan kurban ukupan dan kurban sembelihan kepada dewa-dewa mereka. Maka Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang dari Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintah kepadanya supaya jangan mengikuti dewa-dewa lain. Akan tetapi ia tidak berpegang pada apa yang diperintahkan Tuhan. Lalu bersabdalah Tuhan kepada Salomo, "Oleh karena engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapan yang telah kuperintahkan kepadamu, maka aku akan mengoyakkan kerajaanmu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya saja demi Daud ayahmu, aku belum mau melaksanakannya selama engkau masih hidup. Dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Namun demikian, tidak seluruh kerajaan akan kurenggut daripadanya. 1 suku akan kuberikan kepada anakmu, demi hambaku Daud dan demi Yerusalem yang telah kupilih." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Ingatlah akan daku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di setiap saat. Ingatlah akan aku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat. Perhatikanlah aku, demi keselamatan yang datang daripadamu. Ingatlah akan daku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat. Mereka malah bercampur baur dengan bangsa-bangsa itu dan meniru kebiasaan mereka. Mereka beribadah kepada berhala-berhala para bangsa yang menjadi perangkap bagi mereka. Ingatlah akan daku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat. Terimalah dengan lemah lembut sabdalah yang tertanam dalam hatimu, sebab sabda itu berkuasa menyelamatkan kamu. Haleluya, haleluya,
Tuhan bersamamu. dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah di situ ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Siro-Fenisia. Ia mohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya. Yesus lalu berkata kepadanya, "Biarkanlah anak-anak kenyang dahulu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi ibu itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu Yesus berkata kepada ibu itu, "Karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Ibu itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Saudari-saudaraku, seringkali kita mendengar dalam bacaan Injil bagaimana Yesus seolah-olah tidak memperhatikan orang-orang asing atau orang-orang di luar Israel. Dan kesan itu juga nampak dalam perikop yang kita dengarkan bersama malam hari ini. Namun mungkin kita tidak perlu untuk terusik dengan hal itu, tetapi yang perlu kita renungkan dan kita sadari bahwa ternyata iman itu sungguh mendatangkan keselamatan. Iman atau kepercayaan itu sungguh berbuah. Maka bagi kita yang sudah percaya kepada Kristus, yang beriman kepada Allah ini, tentu harus semakin bertumbuh dalam iman. Bahkan mungkin seperti seorang ibu yang tadi berdoa dan meminta kepada Yesus untuk kesembuhan anaknya. Seringkali kita merasa goyah atau bahkan putus asa ketika kita berdoa atau memohon kepada Tuhan tetapi doa-doa kita tidak terkabul. Mungkin inspirasi Injil hari ini bisa memberikan keteguhan kepada kita. Asalkan kita terus setia, asalkan kita terus mohon, asalkan kita terus-menerus juga mampu untuk terus berhadapan dengan Allah, tentu Tuhan pasti memberikan yang terbaik dalam hidup kita, dan kebaikan itu muncul dari iman yang dalam, kepercayaan yang teguh, dan kesetiaan kita yang tak pernah luntur. Semoga berkat Allah menyertai kita sekalian.